نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان القرآن سراج الأمة وبه نعلو نحو القمة وبه العزة وبه الرفعة وهو الشافع يوم الغمة وهو الشافع يوم الغمة القرآن به الإجلال نور الصدر شفاء البال قوت الروح أنيس الحال وبه يتربى الأجيال وبه يتربى الأجيال السلام. نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان القرآن سلاح المؤمن كالوترج طعم حلو والسفرة للباهر صحب والشاقي له أجر ضعف والشاقي له أجر ضعف اقرأ رتل للآيات تعلو تعلو في الدرجات ولك تضاعفها الحسنات والتعليم به الخيرات والتعليم به الخيرات نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان نور دربي بالقرآن نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان Komponen sel terbagi menjadi dua, yaitu sistem sel normal dan sistem sel abnormal. Sistem sel normal berlangsung teratur dan dapat dikendali jika diibaratkan negara kita yang jumlah penduduknya sekitar 270 juta manusia. Pemerintah mencadangkan program KB sebagai upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk, sehingga jumlah angka kelahiran diatur oleh pemerintah. Jika penduduknya patuh, maka tidak akan terjadi ledakan jumlah penduduk. Namun, jika penduduknya tidak patuh, maka akan terjadi ledakan penduduk, yang bisa saja berkembang dari 270 juta manusia menjadi 1 miliar manusia dan menyebabkan terjadi kekacauan. Penduduk yang patuh diibaratkan dengan sel normal, sedangkan yang tidak patuh diibaratkan sebagai sel abnormal. Jika penduduknya patuh, maka tidak akan terjadi ledakan jumlah penduduk. Namun, jika penduduknya tidak patuh, maka akan terjadi ledakan penduduk yang bisa saja berkembang dari 270 juta manusia menjadi 1 miliar manusia dan menyebabkan terjadi kekacauan. Penduduk yang patuh diibaratkan dengan sel normal, sedangkan yang tidak patuh diibaratkan oleh sel abnormal. Begitu pula dengan kondisi sel tubuh. Proses mitosisnya atau pembelahan sel juga diatur. Jika pembelahan tersebut berlebihan, maka akan dikendalikan sendiri oleh tubuh melalui program pengatur DNA. Pada sel abnormal, pembelahan dan pertumbuhan sel tidak terkendali dan berubah pula sifatnya. Hal ini disebabkan program pengaturan DNA-nya mengalami kekacauan oleh sebab sel abnormal sendiri sifat dan karakternya berbeda dengan yang lainnya dan dipengaruhi oleh beberapa aspek parameter yang membedakan antara sel normal dan sel abnormal adalah pada aspek nutrisi.
Sel normal dan sel abnormal keduanya sama-sama membutuhkan nutrisi. Perbedaannya adalah nutrisi tersebut dibutuhkan sel normal untuk hidup, sementara sel abnormal membutuhkan lebih banyak dari nutrisi untuk menghidupi semua jaringan baru yang dibentuknya. Sel abnormal lebih rakus dibandingkan sel normal. Pada aspek hidup, sel normal tumbuh dan berkembang wajar, sedangkan sel abnormal tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat dari semestinya. Sehingga sel abnormal bentuknya jauh lebih besar dibandingkan sel normal. Aspek regenerasi pada sel normal tetap normal, artinya tidak ada sifat yang diubah. Contohnya, jika sel payudara mati, maka akan diganti dengan sel payudara yang sama. Akan tetapi, regenerasi sel abnormal akan melahirkan sifat dan karakter yang berbeda dari sel asalnya. Contohnya, sel payudara yang mati kemudian muncul sel baru yang berbentuk dan sifatnya, maka berbeda bentuk dan sifatnya, maka timbullah benjolan atau tumor payudara. Artinya, sel tersebut sudah berubah dari sifat sel asalnya. Yang perlu kita pahami, tubuh manusia adalah sebuah sistem, di mana dalam suatu tubuh ada ribuan sistem yang saling terhubung, saling berkomunikasi, saling mendukung, saling ketergantungan, dan membentuk suatu kinerja sistem yang sempurna, sehingga manusia bisa sehat. Jika ada sesuatu yang berubah pada sistem di tubuh manusia, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada kesehatan.